Kita boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Pandemi sudah berjalan setengah tahun. Kita masih ada. Pandemi COVID-19 mengancam kesehatan, mengancam keselamatan jiwa. Tetapi dia juga bukan hanya mengancam masalah kesehatan, masalah jiwa kita, tubuh kita, tetapi dia juga mengancam ekonomi. Berapa banyak orang mengalami masalah ekonomi hari-hari ini. Bahkan ada yang sampai tingkat terparah, makan saja sulit. Mencukupi kebutuhan harian saja sulit. Tetapi puji Tuhan, saya dan saudara masih bisa makan, minum, kita masih bisa beraktivitas. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah banyak kesulitan, mari tetap bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, malam ini saya ingin lanjutkan tema khotbah yang sudah saya mulai di ibadah kedua. Jadi ini adalah lanjutan dari khotbah di ibadah kedua, menjaga kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di bagian pertama di ibadah kedua tadi sudah saya bahas tentang menjaga kemuliaan Tuhan. Tetapi sebelum saya akan memberikan review sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan di ibadah kedua, saya ingin kita membaca Alkitab dulu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghormati pembacaan firman. Bagi yang bisa membaca bersama. Bagi yang agak kesulitan karena masker, saudara bisa membaca dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, disilakan duduk. Sejak ibadah 2 tadi temanya adalah menjaga kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita anak-anak Tuhan, atau kita sebenarnya bukan hanya sekedar anak-anak Tuhan, tetapi semua manusia Tuhan rancangkan kita memiliki dan membawa kemuliaannya. Jadi Tuhan mendesain bahwa manusia adalah pembawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa lihat dalam kitab Mazmur pasal 8, Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Saudara bisa membaca di rumah. Pemazmur katakan, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, engkau telah membuat hampir sama dengan Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita saudara-saudara direncanakan untuk jadi pembawa kemuliaan Allah. Nah, dan saudara-saudara, ketika manusia dirancang sebagai pembawa kemuliaan Allah, maka manusia mendapatkan sebuah privilege, hak istimewa, mendapat kedudukan istimewa dan hak istimewa. Apa kedudukan istimewa? Manusia jadi pemimpin, manusia jadi penguasa. Ada istilah singa adalah raja hutan, tetapi manusia itu jadi raja. Kenapa? Meskipun manusia tidak sekuat singa, tidak secepat cita, tidak segesit burung elang, tetapi manusia bisa kuasai binatang. Mau di darat, mau di laut, mau di udara, manusia bisa menjadi penguasa. Kenapa? Karena Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal. Bukan hanya kedudukan yang istimewa, Tuhan kasih privilege, kepercayaan istimewa, hak istimewa. Apa itu? Mengelola alam. Manusia diberikan kesempatan untuk mengelola alam. Semua sumber daya
Semua potensi Allah manusia bisa kelola. Itu kan milik Tuhan semua. Ikan itu milik Tuhan, tapi manusia bisa ambil ikan itu. Hutan itu milik Tuhan, tapi manusia bisa tebang pohon. Tanah ini milik Tuhan, tapi manusia bisa dirikan rumah. Ini manusia diberikan kepercayaan istimewa oleh Tuhan. Karena itu tadi pagi saya katakan, kalau ada manusia tidak hormat Tuhan, ini manusia ini bahaya dia. Ini hidup, saudara-saudara, kita ke rumah sakit dipasangkan oksigen, itu harus bayar. Sementara oksigen yang ada ini, atmosfer ini milik Tuhan. Coba kalau Tuhan tarik iuran. Setiap orang harus bayar, jangan mahal-mahal. 20.000 satu hari untuk oksigen yang dihirup. Pas ada masalah, ada satu ibu nafas panjang. DP suami bilang, jangan panjang-panjang, sebab oksigen kita menipis. Saudara-saudara, ini luar biasa. Amin, saudara-saudara. Tuhan baik. Katakan sama-sama, Tuhan baik. Kemuliaan Tuhan menjadikan Israel menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat, jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Kemuliaan Tuhan, tadi saya katakan memberikan kedudukan istimewa, memberikan hak istimewa. Ini kemuliaan Allah, menjadikan Israel menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat, jadi kepala, jadi naik bukan turun. Dan saudara-saudara, tadi saya sedikit membahas Israel. Ini Israel, gara-gara dapat kemuliaan Tuhan, dia jadi bangsa yang memang mendapat sorotan dunia, baik yang dekat, mau baik yang bersahabat maupun yang membenci. Mengapa? Ini orang Israel ini peraih Nobel terbanyak. Dari 500 sekian hadiah Nobel yang sudah diberikan, saudara-saudara, 194 orang Israel yang dapat. 23% dari keseluruhan. Penemuan-penemuan inovatif, saudara buka Google, itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka ilmuwan-ilmuwan ternama, ilmuwan-ilmuwan terkenal. Saudara pakai Google Map, saudara naik taksi online, saudara kan pakai Google Map. Itu orang Yahudi yang bikin. Saudara sekolah cari sesuatu, mesin pencari Google, itu orang Yahudi. Atau mungkin panduan di sementara mengendarai mobil, ada Waze itu lebih berdimensi, lebih 3 dimensi dari Google. Itu orang Yahudi. Vaksin, laser, banyak penemuan saudara-saudara. Bahkan penguasa teknologi sekarang, Microsoft, Google, tadi saya katakan, Oracle, Facebook. Ada yang tidak punya akun Facebook hari ini? Kalau saudara pakai Facebook, itu diciptakan orang Yahudi, dibuat oleh orang Yahudi. Kenapa mereka maju? Bahkan negara ini saudara-saudara, kalau kita ke sana, negara kecil, tetapi kaya, diperhitungkan. Kenapa? Karena negara ini, negara yang penduduknya sejahtera bukan hanya karena dapat istilahnya keuangan devisa dari pariwisata, bukan hanya itu. Tapi negara ini menjual teknologi. Ethiopia yang kering kerontang, Israel bantu teknologi sampai akhirnya Ethiopia menjadi negara yang meskipun lahannya kering bisa ada tumbuhan yang subur. Sayang, foto saya terong di Israel, bahasa kita foki-foki. Saya lupa tampilkan di sini. Itu terong saudara-saudara. Saya sampai foto. Ini terong kabitis kaki. Besar sekali saudara-saudara itu terong. Padahal saudara-saudara, ya itulah. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saya mau sampaikan, yang bikin saudara diberkati itu karena ada kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan saudara berusaha bekerja siang malam, banting tulang kerja keras, tapi ia memberikan roti kepada yang dicintainya waktu tidur. Jadi saudara-saudara, konsep kita sebagai anak Tuhan harus berubah.
Kalau saudara diberkati, kalau saudara kaya, kalau saudara banyak uang, banyak harta, jangan anggap itu karena usaha saudara. Meskipun kita wajib bekerja keras, itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kemuliaan atau Tuhan tarik kemuliaan, habis kita. Tuhan hanya izinkan pandemi virus COVID-19. Ini virus ini katanya memang bukan virus yang sangat-sangat kecil di antara ukuran virus. Tetapi ini virus ini meskipun tidak kecil, siapa yang pernah lihat COVID? Tetapi COVID ini sudah melumpuhkan ekonomi. Singapura, saudara-saudara, Singapura negara hebat, negara dengan penuh inovasi. 17, sekian persen minus pertumbuhan ekonominya. Kalau Tuhan tidak kasih rahmat, Tuhan tidak berkati, Tuhan tarik kemuliaannya dari manusia, dari kita, dari keluarga kita, habis kita. Karena itu saudara-saudara, hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Amin saudara-saudara. Hormati Tuhan. Ada orang bekerja keras, nintau waktu. Bahkan bukan cuma nintau waktu, nintau diri. Dalam arti saudara-saudara dia bekerja keras banting tulang. Nintau waktu, nintau diri. Plus malu kita mau cumu. Jadi kita nak mau cumu. Itu nintau gerejanya nak mau cumu itu. Karena rasa begitu mau cumu. Sota cumu le. Haleluya. Nintau waktu. Tidak memusingkan diri. Taruh kata somo, maaf bicara, ada kalanya kita lupa Tuhan. Padahal sumbernya semua itu dari kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kemuliaan Tuhan menjadikan gereja menjadi pengantin Kristus yang tak bercacat celah. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita menjadi pengantin Kristus, menjadi kekasih Tuhan. Wah, kekasih Tuhan itu saudara-saudara, memang luar biasa, kedudukan yang istimewa. Tetapi dosa rusak kemuliaan Tuhan. Dosa rusak. Bagaimana menjaga kemuliaan Tuhan? Tema kita. Kita harus hati-hati dengan dosa. Sebab dosa itu bisa membuat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita tergerus, merosot. Ini dosa, ini kita harus hati-hati. Nah tadi pagi saya sampaikan dosa pertama yang harus kita hati-hati belajar dari Israel. Namanya dosa tegar tengkuk. Apa itu dosa tegar tengkuk? Kalau baca di Yesaya pasal 48 ayat 4, munculkan saja di Yesaya 48 ayat 4. Apa itu dosa tegar tengkuk? Oleh karena aku tahu bahwa, coba baca sama-sama. Engkau, apa itu tegar tengkuk? Keras kepala, apa? Ketek. Orang Sangir bilang maketi. Orang Tonsea bilang ketek. Keras kepala, kepala batu. Aduh, bahaya ini. Kembali ke slide. Kenapa keras kepala? Kenapa kepala batu? Kenapa tegar tengkuk? Itu karena pandai. Pintar, saudara. Hati-hati dengan pintar. Saya tadi katakan, oh jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan harus bodoh. Jangan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Anak-anak Tuhan harus pintar dong. Memalukan sekali kalau misalnya di sekolah, siapa dia? Memang kok begitu kalau orang Kristen, bodoh. Tell me, jangan. Anak-anak Tuhan harus pintar. Amin saudara, harus pintar. Alkitab memberikan kepada kita motivasi. Carilah hikmat, cari. Seperti mengejar harta terpendam. Harta terpendam itu di mana? Di dalam. Seperti mengejar perak, seperti mengejar emas. Orang yang tahu tambang pasti tahu itu mengejar emas bagaimana. Wah, dengan susah payah.
Dia harus cari. Begitu juga orang harus cari hikmat. Anak-anak Tuhan tidak boleh bermusuhan dengan hikmat. Saya katakan saudara-saudara begini. Anak-anak Tuhan, saya katakan tadi, saudara, ini DTC kan ada kaitan dengan STT RMK. Saudara mau masuk STT RMK, saudara sekolah di STT RMK, oh jadi sarjana teologi, jadi master teologi mungkin. Silakan. Oh gembala, orang nak mau jadi pendeta. STT itu bukan bikin orang jadi pendeta. STT itu membuat orang mengenal Tuhan. Dengan gelar kesarjanaan. Tapi itu masalahnya, orang kalau pintar ada DP hati-hati. Apa hati-hatinya? Kalau tidak hati-hati, pintar itu apa? Bisa mengerdilkan iman. Berapa banyak orang pintar, imannya kerdil. Karena apa? Karena dia mengandalkan otaknya. Dia mengandalkan kepintarannya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh. Ini kalau bahas pasti panjang. Yang pasti saudara-saudara, orang kalau mengandalkan otaknya, mengandalkan hikmatnya, imannya kerdil. Kita harus jadi orang berhikmat, tetapi jangan sampai iman kita dikerdilkan oleh kepintaran kita. Berhikmat, tadi sudah saya sampaikan definisinya. Satu pernyataan tentang hikmat yang benar, akal yang benar. Masih ada tulisannya? Ini tadi kesimpulan. Akal yang baik adalah akal yang di luar terlihat di monitor televisi. Akal yang baik adalah akal yang dikuasai Roh Kudus. Harus dikuasai Roh Kudus. Orang kalau akalnya tidak dikuasai Roh Kudus, memang dituntun firman, didasarkan pada iman, digunakan untuk memuliakan Tuhan, memberkati orang lain dan mengembangkan diri. Itu akal yang benar. Kalau ada akal kita, misalnya dalam pelayanan, ini, enggak boleh pelayanan pakai akal. Masa? Enggak boleh bawa worship leader pakai akal. Masa? Berarti enggak usah hafal intro. Enggak usah hafal lirik lagu, mengalir mana-mana jo. Aneh kan saudara-saudara, menyanyi mana-mana. Mulai dengan Tuhan Yesus baik, selesai di Bapa engkau sungguh baik. Tidak boleh pakai akal, tetapi akal yang dikuasai Roh Kudus. Akal yang dituntun firman, akal yang didasarkan pada iman. Dan akal ini digunakan untuk memuliakan Tuhan. Akal ini digunakan untuk memberkati orang. Akal ini digunakan untuk mengembangkan diri kita. Untuk apa? Ya untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Itu akal yang benar. Dan malam hari ini saya mau bahas dua bagian. Dosa kedua dari orang Israel ialah Ulangan 32 ayat 15 kita baca. Ulangan 32 ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Ayat 16. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ayat 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Oh, ada Allah baru, sudah hati-hati. Akhir zaman banyak Allah baru. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Kembali ke slide saudara. Dosa kedua yang harus kita waspadai, yang bisa membuat kemuliaan Tuhan itu diambil dari kita, tergerus dari kita, ialah lupa diri, lupa Tuhan. Lupa diri maksudnya apa? Orang Israel nama lainnya Yesyurun. Orang Israel ini lupa diri, dari mana dia?
Orang Israel ini lupa diri. Bagaimana keadaannya dulu? Setelah dia sudah jadi makmur, sudah jadi sejahtera, dia lupa siapa dia. Rupanya dia tidak simpan koleksi foto lama. Dia lupa siapa identitas dia. Kamu budak di Mesir. 400-an tahun kamu diperbudak oleh Mesir. Kamu tidak punya hak atas dirimu. Orang Mesir menjajah engkau. Ini malu-maluin, pintar, hebat, jadi budak. Orang Israel lupa, mereka adalah budak. Setelah mereka sejahtera, setelah mereka diberkati, lupa diri mereka. Siapa, dari mana? Ada lagu lama, ingatkanlah diriku masa lalu. Yang tahu lagu ini bisa nyanyi sama-sama. Ingatkanlah hidupku masa lalu, tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang gampang lupa. Peringatkanlah daku Tuhan. Satu waktu saudara-saudara, ada nafsu-nafsu sombong yang membuat saya merasa hebat. Tapi satu waktu ketika berdoa, Tuhan bawa saya untuk mengenang masa muda saya. Saya tinggal, dibesarkan di sebuah pulau. Keseharian saya sesudah pulang sekolah adalah bawa pancing pergi ke pinggiran pantai atau mungkin ke orang Sangir biasa bilang nyare. Kemudian mulai memancing di atas batu karang dengan kacamata. Orang Sangir bilang kacamata mudung. Mau bilang kacamata selam agak aneh sudah. Kalau kacamata selam kan besar. Saudara HW tahu itu. Pancing. Akhirnya rambut pirang sendiri. Bukan karena salon tapi karena matahari. Siapa pernah alami pengalaman itu? Di atas batu, tak? Tuhan izinkan saya berkhotbah di depan orang. Mungkin ada orang yang punya gelar tinggi, ada orang yang punya jabatan tinggi, ada orang yang punya kekayaan. Tuhan izinkan saya khotbah. Kesempatan-kesempatan itu kadang-kala membuat saya lupa dari mana saya. Fit, kamu itu anak muda yang hanya berdiri di atas karang, pancing. Pernah ada ular laut dusu, lari, ikan jatuh semua. Ingatkanlah hidupku masa lalu, tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang gampang lupa. Peringatkanlah daku Tuhan. Tuhan ingatkan saya. Bicara ini mungkin membuat reputasi saya, ternyata tidak masalah. Tuhan ingatkan saya, Fit, kamu ini tukang bawa belapis di warung-warung. Fit, kamu ini. Hampir siang saya bersama dengan sepupu saya yang luar biasa. Kalau dia lihat video khotbah ini, saya mau sampaikan dia orang yang luar biasa. Salah satu yang berperan besar dalam hidup saya, cik saya. Dia mengajar saya tentang apa itu kerja keras, apa itu hidup penuh perjuangan.
Saya hormat dan saya hutang budi dengan cik saya ini. Pulang pasar jam 4 subuh saudara-saudara, naik bendi, di belakang saya penuh dengan pisang. Pisang raja untuk digoreng. Kalau Tuhan izinkan saya khotbah di depan orang-orang, saya harus berkata saudara-saudara, Tuhan tolong supaya saya tidak lupa diri. Satu waktu saudara-saudara, saya mengajar Alkitab saudara-saudara. Pas saya mengajar, saya kurang perhatikan, kurang fokus dengan para mahasiswa. Ternyata yang saya ajarkan wali kelas SMP saya di SMP 1. Aduh, di pertengahan waktu sementara saya mengajar, saya lihat, aduh, ibu guru saya. Ibu guru saya saudara. Dia sekarang sudah Tuhan panggil, almarhumah. Selesai, dia pakah. Aduh, ngana fit so jadi kita mener. Saudara-saudara, sama dengan kapas boleh mau. Tapi saudara-saudara, aduh, siapa saya? Kalau saudara atau orang semua ini karena kemuliaan Tuhan. Tuhan bisa membuat kita menjadi orang besar. Tuhan bawa naik bukan turun. Tapi ingat, kalau so sukses jangan lupa diri. Sekarang kita sudah diberi kepercayaan naik mobil. Orang bilang kalau nintau bawa oto, pastinya nak ada oto. Mitos. Mitos itu saudara-saudara yang percaya. Sementara naik mobil Tuhan bawa saya untuk ingat waktu lalu. Saya sekolah di SMP 1. Tidak ada uang, saya jalan sampai ke Rombasan. Supaya tidak dilihat teman-teman, saya lewat jalur 17 Agustus. Jadi kalau lewat jalan 17 Agustus saya ingat. Waktu SMP dulu, saya sekolah di SMP 1 di Komok Dalam, saya pulang ke Rombasan. Lewat 17 Agustus turun Pakoa, tembus ke Rombasan. Jadi jangan pandang remeh orang jalan kaki kasihan. Saudara-saudara, Tuhan tidak sulit memberkati kita. Tetapi ada banyak orang Tuhan terhalang memberkati dia karena bahaya. Ini orang bisa lupa diri. Baru trek. So. Ada tuh, ini mentalitas. Sindrom. Baru trek. So. Baru trek dapat motor. So. Titik. Baru trek dapat Avanza. So. Baru trek dapat rumah di Perum. So. Padahal Tuhan perencana mau kasih begini. Jadi jangan sampai orang punya sindrom baru trek. So. Ingatkanlah hidupku masa lalu. Tunjukkan dari mana Kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang dapat lupa. Peringatkan ladaku Tuhan. Baru dapat angka jadi ASN. So baru pakai baju korpri. So friend, cuma bapanggi itu. So tegang pantal leher. Jangan lupa diri. Kembali ke slide. Ini dosa, saudara-saudara. Lupa diri dan akhirnya lupa Tuhan yang sudah mengangkat. Banyak orang kesaksian begini. Aduh, pendeta atau aduh, Bapak Gembala. Dapat ingat orang dulu Bapak Gembala. Mar itulah, memang orang udah berjuang. Bukan karena
perjuanganmu. Sebab perjuanganmu itu penuh resiko. Ada banyak juga orang berjuang tetapi gagal. Ada banyak juga orang berjuang tetapi tidak sampai-sampai. Kalau engkau sampai, kalau engkau berhasil, itu bukan hanya karena perjuanganmu. Betul engkau berjuang, tetapi Tuhan yang berikan eskalator untuk bawa kamu naik. Haleluya, jangan lupa Tuhan. Jangan karena sudah punya pekerjaan, lupa Tuhan. Jangan karena sudah punya ini. Dulu waktu masuk gereja, cuma punya motor, Tuhan. Berikan saya mobil, Tuhan. Supaya kasihannya nak mau basah, Tuhan. Mau pergi gereja. Saudara-saudara, kesaksian saya ada mobil pertama itu begini. Saya mengajar di Amurang. Ada mahasiswa bawa sepeda motor. Motor pinjam juga. Jemaat Paslatan pasti tahu. Motor dari Opa Fred. Sampai di ring road, itu ring road belum dibuka, tetapi boleh bajalang akang. Itu ujang besar-besar, saudara-saudara. Dari Paslatan, memang seujang akang. Saya bawa baju di tas, supaya kalau sampai di Amurang saya ganti baju. Sampai di ring road, saudara-saudara. Memang besar-besar itu butiran hujan. Saya berhenti karena ini muka, ini yang mahasiswa bawa motor bilang, Mir berhenti dulu Mir, so sakit tapi muka. Karena dulu kan pakai helm, bukan helm yang pakai apa itu. So sakit tapi muka, kita bilang bukan cuma ngana sakit, kita le sakit. Pang, pang, pang. Saya masih ingat di jembatan ring road itu kita bilang, Tuhan, basah kita. Sampai di rumah kakak saya di Manado, cik saya, saudara-saudara, ganti baju. Mar ada persiapan baju di tas. Ganti baju. Dari Paslatan sampai Amurang, basah. Saya ganti baju untuk mengajar. Sudah tahu? Pas mengajar. Ternyata baju di tas, basah juga. Jadi ramas itu baju, kalau kita mengajar, basah-basah. Sementara mengajar sobat terang. Puji Tuhan. Pas kelar mengajar ujang lagi sampai Paslatan. Saya di Paslatan sekitar setengah 10, jam 10 malam. Pokoknya pergi jam 12 lewat, pulang jam 10 basah. Kita bilang Tuhan cukup. Kita minta oto. Tuhan kasih mobil. Puji Tuhan. Sampai sekarang berlanjut. Kita punya sejarah mobil. Jadi itu kesaksiannya. Itu bukan karena apa, tetapi ya karena Tuhan. Mau masuk gereja Tuhan, ujang Tuhan. Kalau engkau berikan hamba dan keluarga hamba mobil, hamba akan setia kepada Tuhan. Serta ada oto saudara-saudara hari Minggu. Hari apa ini? Hari Minggu. Oh pas, Frey. Ingatkanlah hidupku. Ada jemaat di rumah yang begitu. Kalau di sini tidak ada. Saya tidak tahu di rumah. Kemungkinan juga di rumah tidak ada yang mengaku. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Suka babale di motor ulang. Jangan lupa Tuhan. Apa itu lupa Tuhan? Dikatakan Yesurun menendang ke belakang. Apa itu lupa Tuhan? Satu, meninggalkan Tuhan. Menyangkal Tuhan. Saudara-saudara, ilustrasinya, kalau perhatikan bahasa asli itu seperti begini. Ada satu orang, ini saya karang saudara ilustrasinya, tetapi cocok dengan konteks. Biar Bro Hizkia, dosen bahasa Ibrani periksa, ini konteksnya betul. Itu sama dengan orang mau pergi pesta, marmalo sendiri. Dia panggil orang batamang akang kok dengan kita. Tolong akang pak kita mau suka pergi pesta itu, cuma kita malu. Setelah sampai di pesta, akhirnya ternyata ada teman-teman lain. Dia tinggalkan itu teman yang batamang akang pak dia. Itu arti meninggalkan Tuhan. Waktu disusah, Tuhan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ini irama apa itu, Sam?
Setelah sudah hebat, sama dengan anak-anak, waktu datang ke sekolah malu-malu, mak, bapak pegang, mak. Waktu pertama kali orang tua bawa ke sekolah, mama mesti disei pak adek nih. Awas mama mau kasih tinggal pak adik-adik pulang. Iyo, masuk SGS. Langsung di depan, ibu minta maaf, ibu di luar sebab tidak boleh masuk. Itu adik, mak, mesti pegang airnya. Guru SGS bilang, oke ibu silakan masuk supaya itu anak tenang secara psikis. Pegang, sementara belajar, mak diseye. Jadi tebe mama iya. Kemain kok nih mama ini pe bae-bae. Mak, ABC, mak, DEFG, mak. Akhirnya pas makan siang, itu anak, itu adik itu baku dapat dengan teman baru. Ngana nama siapa? Kita pe nama Andre, ngana dang. Kita pe nama Arnold. Andre Arnold. Kakek dia, mak, mama pulang Jo. Jadi begitu kan. Mar untung mama baik-baik. Adik saudara, adik teman, teman-teman banyak. Ada Arnold, ada si Barani. Itu anggap masih TK waktu Om Bram masih kecil. Ini meninggalkan Tuhan. Waduh dulu. Tak jauh sedikit Tuhan, saudara-saudara. Langsung cari Tuhan. Setelah sukses. Pandang enteng Tuhan tidak hargai. Siapa? Enggak apa-apa kok dia. Melalaikan Tuhan, tidak ingat. Saudara-saudara tidak ingat Tuhan, itu lalai. Dulu saudara-saudara ingat. Saat makan, ingat kamu. Saat tidur, ingat kamu. Saat mandi, ingat kamu. Baku dapat yang sepupu, ngana sama dengan tepis cewek pemuka. Baku dapat yang, ngana sama dengan tepis cewek pemuka. Sampai laki-laki. Ngana pe mata sama dengan tepis cewek pemata. Laki-laki itu. Aduh memang. Tapi setelah sota baik. Ini hari apa Kang? Hari Minggu. Jangan lupa. Dulu saudara-saudara hari Sabtu so ingat hari Minggu. Hari Jumat dia so ingat puasa misalnya. Setelah hari Minggu. Siapa yang ibadah? Tak kira aku hari Senin. Mari itu di sana. Katakan amin. Kurang DP amin saudara. Jangan tertuduh Ini kita ada khotbah for umat Tuhan yang ada di mana-mana. Termasuk ini. Dari ini juga masih manusia, kasih yang banyak DP kurang. Melupakan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan fokus. Bukan utama itu Tuhan. Berdoa kalau sempat, ibadah kalau sempat. Tuhan mesti utama. Ada lagu lama. Berbakti, soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Ini album NDC terbaru, Sen. Berbakti soal utama. Tapi jemaat tidak boleh saling menyalahkan. Pendeta saya juga saudara-saudara tidak pernah ini dengan Ibu Gembala. Saya juga saudara-saudara percakapan Ibu Gembala. Kalau misalnya ada jemaat tidak beribadah, tidak langsung menghakimi. Memang kok dia? Ya enggak. Jemaat tidak boleh saling menghakimi itu begini. Saya sampaikan firman,
untuk preventif, untuk pencegahan. Tapi kita tidak boleh saling menghakimi. Mana dia? Biasa dia duduk di belakang Pak kita. Ininya enggak. Memang siapa tahu sakit. Siapa tahu mungkin kontak erat resiko tinggi. Kalau dia masuk gereja, haleluya. Berapa? Jangan langsung menghakimi. Tetapi ingat Tuhan tahu. Katakan amin saudara. Kurang lebih amin. Oh, saya dengar suara dari jemaat Tuhan di rumah. Haleluya. Jangan lupa diri. Mengapa? Karena sudah sejahtera, gemuk, gendut, tambun. Oh, puji Tuhan. Kita Pak Pendeta, badan saya proporsional. Bukan berarti begitu saudara-saudara. Gemuk, gendut, tambun ini artinya sudah diberkati, sudah sukses, sudah sejahtera. Memang hati-hati dengan sejahtera. Israel zaman hakim-hakim begitu. Kalau so sukses, aduh, so mau lupa Tuhan. Zaman raja-raja, kalau so sukses, lupa Tuhan. Kitab-kitab sejarah dalam perjanjian lama memberikan bukti otentik secara historis. Memberikan bukti yang benar-benar secara sejarah. Ini pola ini muncul. Semoga tidak muncul kepada jemaat Tuhan di akhir zaman. Kalau susah Tuhan, kalau so sukses. Haleluya. Zaman hakim-hakim begitu. Coba kita bacalah. Hakim-hakim 2 ayat 18-19. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak menindas mereka. Wah, kasih yang Tuhan sayang. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Ulang. Kembali ke slide saudara. Ini pola. Saya rindu kita jemaat Tuhan stop dengan pola ini. Biar itu pernah terjadi, jadi kesaksian. Itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi kita anak-anak Tuhan tetap bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan. 2 Tawarik 36 ayat 14-16 sudah tidak usah baca, sudah baca di rumah. Hal yang sama terjadi. Berkali-kali, berulang-ulang seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah sejahtera, kalau kita ada pertambahan karir, pertambahan dalam keuangan, pertambahan dalam banyak hal, maka harus ingat jangan lupa diri, jangan lupa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya masuk di poin kedua. Boleh saudara-saudara, tinggal 10 menit. Dosa ketiga dari orang Israel suka bersungut. Suka bersungut. Saya pernah ada orang bilang, suka bersunggut, bukan sunggut, sungut. Ini orang yang bawa kemuliaan Tuhan, kadang-kala akhirnya merosot kehidupannya. Kenapa? Suka bersungut. Nah sekarang apa itu bersungut? Bersungut itu cerewet. Oh bukan. Sebab kalau orang itu bersungut itu sama dengan cerewet. Ada orang memang cerewet. Orang biasa bilang ngulu perampuang. Orang pemadiang, oh berarti bebas dari dosa. Ini bukan. Bersungut itu apa? Bersungut itu 3. Cerewet bukan otomatis bersungut. Bersungut itu pertama mengeluh. Mengeluh itu apa? Menggerutu, mengomel. Sekarang sudah mengomel itu bisa keluar lewat ini, bisa keluar lewat jari. Susah leh. Doh, ini hidup. Bas status kamari, marah-marah. Iyo ngana. Awas ngana. Nanti ngana. Kiapa le mau hidup kalau begini? DP status begitu saja.
Dia nak jaga bicara. Mar kalau berstatus, mengomel, menggerutu. Pasti oleh. Maaf bicara. Alkitab tulis itu malang. Malang bahasa Manado soe. Soe lagi. Aduh. Mulutnya gampang menggerutu, gampang mengomel. Statusnya penuh dengan omelan. So pasti mau hidup. Saudara-saudara, itu bersungut itu kalau so mulai mengeluh bahaya. Tetapi ternyata bersungut itu ada tambahan. Apa? Tambah kritik. Itu saudara-saudara, kita kekurangan waktu, saya janjikan 10 menit. Ini ayat-ayat ini semua saudara-saudara, ayat-ayat ini semua, ayat-ayat yang membuktikan bahwa bersungut itu bakritik. Oh, ini boleh bakritik. Atau boleh bakritik. Oh, kalau salah boleh bakritik. Atau ini boleh. Saudara-saudara, itu kritik yang dimaksud di sini adalah protes, komplain, mengada-ada. Nyandak war baprotes. Semua protes. Mama saya ada bahasa. Beliau, Tuhan sudah panggil, mungkin dia dengar khotbah saya dari sorga. Beliau kalau mau masak, nyandak sangat sedap. Jadi saya sudah terlatih dari rumah saya. Mama saya bukan tukang memasak. Jadi kalau mau masak biasa-biasa. Satu waktu ada orang jual ikan goropa besar. Kita pe mama mau masak tuh ikan goropa itu dengan cara apa? Bikin kuah asang, nyanda ada kemangi. Sudah-sudah kira-kira kuah asang yang tidak ada kemangi jadi apa? Jadi asang kinoi. Pokoknya rempah-rempah tak lengkap. Adik saya mungkin sementara Mbak Uni ini saudara pasti tahu. Torang suka sekali torang pe papa memasak. Karena torang pe mama, aduh. Siapa memasak ini? Mam, aduh. Mar kalau so mau bicara, kita pe mama berpada pada apa yang ada. Jadi makan. Istri saya bukan master chef. Jadi kita sudah biasa. Tapi saya juga heran akhir-akhir ini istri saya kalau memasak lebih enak dari restoran di seluruh dunia. Dia baking babi tore saudara-saudara. Sampai dia petawa tore. Jadi kritik, apakah salah kalau misalnya ada kesalahan, kita mengajukan protes, kita mengajukan komplain. Bayar di Indomart misalnya, beli Coca-Cola. Coca-Cola kecil begini, kasih uang 100.000. Orang kasih kembalian, yang petugas kasih kembalian 2.000. Satu biji Coca-Cola masa 2.000 kembaliannya. Oh, gembala ada ajar, ini boleh protes. Haleluya. Ini boleh protes. Gembala bilang ini boleh protes. Sudah. Berpada pada apa yang. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan begitu. Kritik tanpa dasar. Sembarangan saja bicara. Protes, komplain. Dan jadi gaya, jadi kebiasaan. Semua dia kritik. Semua dia protes. Dia teman rebonding, dia percaya biasa saya kalau memerambul lurus begini. Dia teman bikin keriting, aduh, so terlalu norak komang. Kau kenapa mau apa? Pakai baju warna terang, enggak cocok dengan kulit. Pakai baju warna gelap, aduh, setengah mati kalau nggak pakai baju begitu, kelihatan suram. Ini style pembak kritik. Style pembak komplain. Semua boleh ada DP kekurangan. Memang saudara-saudara.
Apa yang tidak ada kurang? Pasti ada kurang, tetapi style ini perlu rubah. Dan sebelum saya bicara ke saudara-saudara, firman Allah ini ke saya. Isi saya, puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya, betul mama yang terkasih. Ini gaya ini perlu rubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit protes, protes sana, protes sini, komplain sana, komplain sini. Meskipun kadangkala ada hal-hal yang perlu diabaikan. Sebab 1 Korintus pasal 13 ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu. Coba di rumah tangga saudara-saudara, sesedikit protes. Mama, kurang bagus mama pakai hak rendah. Oh berarti bapak suka pakai hak tinggi. Setelah pakai hak tinggi, aduh mama, lalu mau pipesta le. Akhirnya DP istri sudah di oto so bawa sepatu rendah, sepatu 1 senti, 2 senti, 3 senti, sampai 12 senti dia bawa semua. Papa mau, mama mau pakai sepatu apa? Karena ada yang cocok Lars. Jangan gaya, jangan style, jangan lifestyle itu protes, kebiasaan. Sama-sama protes. Haleluya. Jangan sembarangan. Tetapi bersungut itu mengeluh, mengkritik plus. Nah, ini itu bersungut, mengeluh, mengkritik plus apa? Ya Amsal 29 ayat 1. Ini tuh bersungut yang Alkitab ada marah. Amsal 29 ayat pertama. Kita baca sama-sama, 2, 3. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran. So bilang, mar masih bersih tegang leher berarti DP suara jarang tuh bersih tegang leher begini. Iya. Iya. Susah. Bersih tegang leher itu biasa cepat, tinggi, dan keras. Membayangkan kalau semua begitu. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong. Ada satu pendeta khotbah, sekonyong-konyong. Dia pakai istilah orang Sangir, makonong-konong, yang orang Sangir pasti tahu. Bukan, sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba diremukkan tanpa dapat dipulihkan. So bilang-bilang akang, so kasih penjelasan. Kalau sudah baca Mazmur, Daud itu suka aja komplain, Tuhan betapa banyak lawanku. Betul ya? Daud itu suka juga, Tuhan, Tuhan, aku berseru, di mana engkau? Aku berseru, mengapa engkau jauh? Daud berseru, Daud sepertinya mengeluh. Tetapi saudara-saudara, kembali ke slide saudara-saudara. Ini bersungut itu suka mengeluh, gaya bab protes, dan meski sudah ada penjelasan, tetap so bilang, tetap dia, enggak, nyendak kalah. Begini kok, iyo mar, begini kok, iyo toh. Di rumah tangga kalau misalnya so bilang, kon tetap, biar le pernikahan, ada bekeng di Singapura lagi saudara-saudara, biar le DP pendeta binihin. Itu pernikahan itu nyendak melihat 1 tahun. Ayub, saudara baca kitab Ayub, penuh dengan protes. Tapi waktu Tuhan bilang, Ayub, ini. Ayub, Tuhan jelaskan. Waktu Tuhan kasih penjelasan, Ayub 42 ayat 6. Coba baca, Ayub 42 ayat 6. Ayub itu bicara, Tuhan, kita yang ada salah Tuhan, apa tapi salah Tuhan? Orang bilang kita ada salah, ya enggak Tuhan, aduh kita. Kon Tuhan kasih penjelasan. Waktu Tuhan kasih penjelasan, ini Ayub bilang, baca sama-sama, 2, 3. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ya Tuhan, aduh, suatu salah. Yang masalah dia bilang, coba orang tua, anak, memprotes. Adek, ini. Oh iya dong. Aduh, biar belum Natal, so dapat hadiah Natal ngana. Tapi coba, mama, adek,
dalam kehidupan, saudara-saudara. Orang bicara-bicara, Tuhan, kenapa Tuhan begini Tuhan? Kenapa Tuhan kita susah tiap tapi usaha begini? Kenapa Tuhan kita susah tiap tapi rumah tangga? Biasa sekali saudara-saudara rekam tadi. Cuma muka saya mengerti ini saudara. Kalau Tuhan jelaskan, pas Tuhan jelaskan, oh iya dan Tuhan. Tuh, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Daud, Mazmur 17, ayat 1-3, coba munculkan. Gisel tolong perhatikan ayat-ayatnya, jadi sudah standby. Mazmur 17. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telingaku akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Dia ini komplain, karena apa? Aduh Tuhan, dosa terlanggar kemang. Aduh Tuhan, Ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau akan menemui sesuatu kejahatan. Tidak akan mulutku apa? Tidak terlanjur. Katakan amin. Haleluya. Kembali saudara. Ayub, Daud, Paulus ada duri dalam daging. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8-9. 3 kali dia berseru, Tuhan cabut ini duri, Tuhan cabut ini duri, Tuhan cabut ini duri. Tuhan bilang, cukup kasih karunia, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Oke. Yang mau lakukan firman katakan amin. Kurang deh amin. Terakhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di manakah dia? Pengalaman Tuhan Yesus dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 7. Coba munculkan. Apa yang ditulis Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus? Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri tindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh, wowo, bisu, nyenak bicara di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Padahal dia Tuhan. Berapa susah kok saudara-saudara waktu dicambuk dia keras. Supaya cambuk tidak akan bisa merobek tubuhnya. Berapa susah waktu dia di pengadilan agama, dia akan menyampaikan apologianya supaya ahli-ahli Taurat itu tercengang-cengang dan diam 1000 bahasa, tidak sulit bagi Tuhan. Berapa susah dia mengalahkan argumentasi Pilatus, argumentasi Herodes, gampang. Alkitab bilang Tuhan dia. Kalau dia bicara, nyanda jadi penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, nyanda ada keselamatan. Dia diam. Dia bilang di Taman Getsemani, Bapa bukan kehendakku yang jadi. Meskipun dia bilang, Bapa kalau boleh lalukan cawan, ada seruan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak mula yang jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tahan mulut. Tahan mulut. Jaga status. Hati-hati ketika mengeluarkan perkataan. Hati-hati ketika menulis status di kolom FB kita. Hati-hati ketika kita mulai buat TikTok. Jaga mulut kita. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Jemaat saja, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Oh, cobalah aku Tuhan, selidiki Tuhan batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Aku cinta, aku cinta, aku rindu Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah